Assalamualaikum sahabat suara Islam pribumi dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diselesaikan masalahnya, dibanyakan rizkinya, dan dicarikan atau mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya ingin sampaikan wabil khusus kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama ketua umumnya Bapak Gus Yahya Khalil Stakuf. Video ini bertujuannya adalah untuk memberikan saran, masukan ataupun kritik yang bersifat positif yang nantinya untuk kelanjutan PBNU ke depan. Saya bukan siapa-siapa, ya, pengurus juga bukan, tetapi saya peduli kepada Nahdlatul Ulama saat ini yang notabene sudah 2024 dipimpin oleh ketua umum kemarin yang sudah dipercaya melalui pemilihan sebagai pengganti Kiai Said Akil Siraj, ya. Mudah-mudahan Gus Yahya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memimpin PBNU sampai selesai masa khidmatnya. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya polemik nasab ini sebenarnya harusnya ketua PBNU itu tegas. Maksud tegas ini dalam arti ya, kalau misalkan ada orang-orang yang di situ terindikasi atau ada dugaan membuat satu keonaran yang dimana sekarang sedang ramai polemik nasab, siapa orangnya yang berpotensi melakukan sebuah kerusakan di tubuh PBNU, ya segera dipecat gitu. Karena kalau makin lama makin membesar, takutnya makin berkembang masalah tersebut gitu kan. Dengan adanya orang yang bermasalah. Di sini yang dimaksud adalah orangnya adalah Ba'alawi, ya. Ba'alawi ini kita sudah melihat dari sisi global, ya, dari wacana-wacana yang ada di publik, ya, bahwa banyak pengurus Ba'alawi yang menjadi pengurus PBNU, ya. Banyak sebenarnya, dan sebenarnya ini harus dipecat kalau menurut saya. Kenapa dipecat? Biar jelas gitu pemisahannya antara ini NU apa bukan. Ketika permasalahan duri dalam daging itu harus dioperasi, ya, bukan dibiarkan. Sakit itu operasi, diambil kemudian dibuang, kan begitu bahasanya, supaya selesai masalahnya dan tuntas, ya, totalitas. Dengan dipecatnya para Ba'alawi yang ada di NU itu memperjelas gitu loh, bukan malah memperkeruh suasana, memperjelas. Maksudnya perjelas adalah bahwa ya NU bersih daripada klan Ba'alawi, supaya enak eksekusinya begitu loh. Ketika masih ada Ba'alawi yang menyusup di NU kan sudah susah menganalisanya dari situ dulu sebenarnya, yang pertama. Yang kedua, kita kan melihat bahwa Ba'alawi ini besar sebenarnya nebeng daripada NU. Contoh nih, dulu kan Pak Rizik kan juga masuk di NU kan, setelah ikut kemana-mana, paham, udah besar, mendirikan ormas, lalu dia berani melawan NU. Itu kan sebenarnya dari situ kita melihat bahwa kacang lupa sama kulitnya, ya. Dia dibesarkan di NU tapi dia berani melawan NU, atau malah mengotori, menebeng, dan sekarang melawan sendiri NU gitu loh. Kemudian dari situ kan kita melihat kayak pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, di sana Pak Rizik membuat imam besar, ya kan, HRS, ya. Itu kan ikut-ikutan begitu bahasanya, betul kan? Ya, nebeng NU sholawatan, di sana ikut sholawatan, ya kan, supaya
orang ini susah mendeteksi karena sudah ikut-ikutan. Nah, ini harus dipisahkan, Gus, kalau bisa. Dipisahkan, dipecatin mereka semua. Tanpa mereka pun saya yakin PBNU akan tetap besar, bahkan makin bagus kiprahnya ke depan. Siapa yang mencoreng kan keputusannya ada pada ketua umum. Musyawarah ya ketua umum yang putusin. Bagi saya, karena ini 2024, Gus. Ketika ada kejadian kemarin, saya sudah menghimbau dalam video saya sebelumnya, itu pada seminggu sebelumnya itu sebelum terjadian ada Banser dan Kiai di Karawang diintimidasi, dirusak dan dipersekusi dan lain sebagainya. Itu kan saya sudah menghimbau. Di dalam video saya sebelumnya itu ada bahwa ya siaga satu gitu loh, Banser, GP Ansor dan Pakar Nusa untuk bersatu begitu loh, bersatu. Tapi video saya diabaikan begitu saja ya. Bisa melihat sendiri kan bahwa apa yang saya sampaikan itu sebenarnya ada manfaatnya begitu loh secara history yang kemarin. Video saya diupload tuh sebelum ada kejadian, seminggu kalau nggak salah, seminggu sebelumnya. Dan dari situ melihat bahwa kepedulian saya terhadap PBNU sebenarnya sangat besar dari sisi itu ya, antisipasinya. Kemudian selanjutnya bahwa ya dengan pemisahan begitu kan mereka akan ngumpul di Robito Alawiyah ya. Setelah dipecatnya para Ba'alawi ini, mereka akan ngumpul di Robito Alawiyah. Nah, dengan begini akan terjadi pemisahan yang jelas antara PBNU dan Robito Alawiyah. Ketika tidak dipecat ini akan bingung orang-orang, karena mirip sekali orang antara Robito Alawiyah dan PBNU sekarang, malah statusnya nggak jelas gitu. Robito Alawiyah iya, NU iya. Ya, kalau dipisahkan kan enak begitu loh cara mengatasinya. Ya, mudah-mudahan dengan video singkat ini bisa membuka wacana, baik itu pengurus NU di bawah maupun di pusat, untuk bisa memberikan satu suara bahwa memutuskan Ba'alawi sebagai dan memecat sebagai Ba'alawi ini dipecat sebagai dari pengurus-pengurus NU itu lebih enak ke depannya. Melangkahnya lebih enak dan statusnya lebih jelas. Bagaikan duri dalam daging harus dioperasi, diangkat, udah selesaikan, dibuang durinya dan ditambal, udah selesai. Maka ini akan menjadi jalan terbaik mudah-mudahan setelah ada video saya kali ini, dan nanti akan ada video selanjutnya yang bisa menggambarkan bagaimana kedepannya setelah dipecat. Tapi kalau tidak dipecat sih ya makin runyam gitu loh masalahnya. Mau diselesaikan bagaimana caranya kalau tidak dipecat? Mau tetap dibiarkan merongrong dari dalam gitu ya? Mau dibiarkan mereka tetap bernaung di NU? Wah, itu bahaya, makin diobrak-abrik NU-nya. Yang dikhawatirkan begitu ya kan sebenarnya, karena sekarang eranya era digital, era serba semua transparan dan ada bukti-bukti sejarah historinya bahwa mereka tuh ya memalsukan makam-makam ya kan, meniru-niru NU dari geragatnya begitu ya kan, penampilannya begitu. Pecinya aja beda. Kita lihat dari Rizik itu kan, Pak Rizik pecinya aja bukan seperti ini. Pecinya putih yang nggak jelas begitu. Maksudnya ikut-ikutan kayak NU dulu lah. Dia mempunyai ciri yang sendiri beda. Kalau NU kan pakai peci begini, peci bangsa Indonesia. Mereka pecinya peci yang dipakai untuk FPI ya. Baik, begitu teman-teman dan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan bisa diberikan kesehatan selalu dan diberikan gambaran-gambaran yang lebih fresh lagi ke depan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.